berjalan dan bernama Serunting. Nah, Serunting tinggal di suatu daerah, namanya di daerah Sumedang, Sumatera Selatan. Serunting ini, ia ada keturunan raksasanya. Nah, tetapi ia mempunyai sifat buruk. Ia selalu iri kepada orang lain, terutama kepada saudaranya yang bernama Arya Tebing. Arya Tebing namanya. Nah, mereka berdua itu bersaudara. Nah, tetapi karena sikap Serunting yang iri kepada orang lain, Serunting iri terhadap Arya Tebing. Karena di ladang Arya Tebing itu pohonnya berbuah emas. Beda sama di pohon Serunting, berbuah biasa saja. Nah, Serunting di sini memfitnah Arya Tebing menggunakan ilmunya untuk agar pohon Serunting tidak berbuah emas. Nah, pada suatu hari terjadilah pertengkaran antara mereka berdua di sebuah lapangan yang luas. Nah, dan Serunting menang atas pertengkaran itu, dan Arya Tebing kalah. Di situ Arya Tebing melarikan diri dari pertengkaran itu sebelum dibunuh oleh Serunting. Ia mengadu. Serunting pun heran kenapa Arya Tebing melarikan diri. Karena Arya Tebing itu takut dibunuh sama Serunting. Nah, di situ Arya Tebing mengadu kepada saudaranya. Wahai suamiku. Di situ Arya Tebing menanyakan rahasia kekuatan Serunting kepada suaminya. Setelah Arya Tebing mengetahui kekuatan Serunting, ia meminta bertarung lagi kepada Serunting. Datang kepada Serunting. Serunting pun menghampirinya. Arya Tebing menghampiri Serunting. Wahai Serunting, ayo kita bertengkar lagi. Serunting heran. Dia sudah kalah, tetapi dia mengajak bertarung lagi. Nah, setelah Arya Tebing mengetahui rahasia tadi, bertarunglah mereka. Nah, Serunting setelah bertarung, dua-duanya menang, kuat dua-duanya. Nah, pergi. Nah, Serunting melamun. Serunting heran, kenapa Arya Tebing bisa mengetahui rahasia kekuatannya? Dari mana beliau mengetahuinya? Nah, padahal hanya istrinya lah yang tahu kekuatan dia. Serunting, Arya Tebing kenapa bisa mengetahuinya? Nah, dan Serunting pun menang lagi karena ia lebih kuat lagi. Teman-teman semuanya, setelah itu Serunting tahu bahwa siapa sih yang ngasih tahu kekuatannya tersebut? Yang ngasih tahu adalah adiknya sendiri dan juga istrinya. Nah, setelah itu Arya Tebing pun mengetahui dan dapat mengalahkannya dalam pertarungan keduanya. Kalahlah Serunting ini. Nah, setelah itu ia meninggalkan daerah tersebut ke Gunung Siguntang untuk belajar ilmu dan sihir kepada Dewa Mahameru. Wow. Nah,
Setelah itu, Arya Tebing kebunnya sangat bagus lagi. Dan juga ia kembali ke desanya sambil mencoba ilmunya. Nah, siapa yang kembali ke desanya adalah Serunting. Setelah dia menimba ilmu di Gunung Mahameru. Cek, 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 cek. Nah, setelah bertemu, terjadilah pertengkaran lagi yang sangat hebat. Terus Serunting bilang seperti ini karena dia mempunyai ilmu yang kuat. Karena mempunyai ilmu yang kuat, Serunting bilang seperti ini. Aku kutuk kamu menjadi batu. Nah, tiba-tiba tubuhnya Arya Tebing menjadi batu dan tidak bisa bergerak lagi. Setelah itu, Serunting melakukan sikap orang yang ditemuinya dalam perjalanannya. Lalu mereka menjadi batu dan orang menamainya adalah si lidah pahit. Nah, dengan kata-kata tersebut, Serunting belajar menjadi baik dan juga mau belajar kebaikan, mau mengakui kesalahannya, dan juga mau minta maaf kepada semua orang. Tetapi semua orang tetap menamakannya si lidah pahit. Oke, teman-teman semuanya, boleh tepuk tangannya. Ini mengajarkan bahwa anak harus berbaik hati kepada orang lain. Siap berbaik hati? Siap. Tidak boleh iri, tidak boleh menyakitin orang lain. Mas, sesama saudara itu harus saling menyayangi. Siap menyayangi sama temannya? Siap. Siap tidak? Siap. Ya, dan juga adik-adik semuanya, itu kalau berbicara harus baik. Jangan berbicara kasar. Mona itu nggak boleh ya. Harus berbicara yang baik, bicara yang sopan. Dan adik-adik yang berbicara kasar nanti tegur aja sama ibu gurunya, oke? Oke. Serunting sama Arya Tebing berbaikan. Saling menyayangi. Sama temannya harus kayak gitu. Harus saling menyayangi. Dan tidak boleh berkata bohong. Karena bohong itu dosa. Perbuatan tidak baik. Anak kecil itu kalau mau jadi anak soleh, Arya duduk, Arya. Arayan. Nah, gitu kan. Kalau mau jadi anak soleh harus berkata jujur. Ya, oke, siap. Dadah. Serunting sama Arya Tebing pamit undur diri. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Pelajaran yang tadi, anak-anak tidak boleh berbohong, tidak boleh bertengkar, tidak boleh, tidak boleh jahat kepada orang lain. Ya, harus baik-baik, harus jujur, tidak boleh, harus saling menyayangi, tidak boleh bertengkar. Kalau ada temannya yang kesusahan, itu dibantu. Siap membantu teman? Siap menyayangi temannya? Oke, mungkin teman-teman semuanya, adik-adik semuanya dicukupkan sekian. Terima kasih ya yang mau mendengarkan cerita aku dan juga Teh Sekar. Oke, nanti kita ketemu lagi di lain waktu, oke? Di cerita yang lain lagi, oke? Siap. Oke. Wassalamualaikum